Maksud gue, kalau emang lu udah jadi pengacaranya si Fadil nih, minimal lu ikutin dari season 1. Dari episode 1 nih lu ikutin. Ini bagaimana ceritanya, bagaimana awal mulanya. Jadi lu tahu semuanya, rentetannya dari A sampai Z gitu. Hola netizen yang tercinta. Keputusan Fadil Bajideh menggandeng pengacara Razman Arif Nasution untuk menangani kasusnya dengan Nikita Mirzani tidak luput jadi sorotan Dennis Karista. Rupanya hal itu membuat Dennis tertawa, bahkan memberikan sindiran menohok. Bermula dari komentar seorang netizen yang berbakti di TikTok yang memberikan informasi kepada Dennis setelah Fadil Bajideh mengumumkan tim kuasa hukumnya untuk menghadapi Nikita Mirzani. Netizen yang budiman itu paham jika Dennis sempat bersitegang dengan Razman. Dennis Karista pun mengaku baru membaca informasi tersebut. Ia tidak kuasa menahan tawa hingga melontarkan sindiran. Meski begitu, Dennis tampaknya tidak mau terlalu ikut campur dalam kasus yang tengah ditangani oleh Razman. Baru bangun bacain nih. Kayak mana ya, bagus lah. Akhirnya dia punya kerjaan juga, ya kan? Daripada dia nganggur. Eng simulator dimulai. Yaudah guys ya, kemudian kita kembali ke kerjaan masing-masing. Dia juga udah punya kerjaan sekarang. Gue juga udah punya kerjaan nih. Kerjaan gue nih jualan daster piyama nih. Sebagai pengingat, pada tahun 2002 lalu Dennis Karista berseteru dengan Razman Nasution. Kala itu Razman menjadi kuasa hukum Medina Zain yang dituding Dennis melakukan penipuan hingga dirinya membuka posko aduan untuk korban lainnya. Razman lantas melayangkan somasi kepada Dennis untuk membela kliennya. Dennis tidak tinggal diam, bahkan Dennis sempat melabrak Razman saat konferensi pers hingga terjadi cekcok dan keributan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bang, si bekantan buat instastory yang kita baca bareng-bareng ya. Oke, ini dia, mari kita simak bareng-bareng guys. Bersama ini saya informasikan bahwa saya telah menunjuk Bapak Razman Arif Nasution dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum saya, dan segala sesuatu terkait diri saya yang sedang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan tidak akan menjawab apapun, dan silahkan hubungi Bapak Razman Arif Nasution, dan besok akan dilakukan preskon pada jam 15 WIB di kantor Run Law Firm Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Terima kasih. Bekantan terkodel-kodel. Netizen, ada lagi tuh PR kita tuh. Jam 3 dia mau preskon. Siap-siap tuh, pantengin berita-berita online, pantengin sosial media. Kita mau tahu pembelaan apa yang bakal dilakuin sama si bekantan terkodel-kodel ini dengan kuasa hukumnya. Nah, by the way, kalau kalian ada yang nggak tahu siapa kuasa hukumnya ini, kalian bisa cek lah track recordnya bapak ini di sosial media. Ini pengacara yang problematik juga, yang pernah berurusan sama Danis Kariesta, pernah juga dilaporin sama Bapak Hotman Paris kasus pencemaran nama baik, itu statusnya tersangka juga. Terus kalau nggak salah pernah masuk penjara juga 3 bulan di kasus penganiayaan ya. Gue lupa tuh sampai siapa, lu semua bisa cek lah di Google. Pokoknya dia pernah masuk penjara juga. Jadi buat bekantan terkodel-kodel jangan pede, jangan kepedean. Ini kuasa hukum lo aja udah pernah masuk penjara, apalagi lo. Aduh, gampang deh buat si ibunya Loli masukin lo. Semangat, siapin mental, brother. Di penjara ntar joget-joget TikTok ya, jangan lupa. Gue tunggu kontennya, gue tunggu. Tidak ada maksud menggurui Bang Razman nih, di luar permasalahan Loli, Fadil, dan juga Kaniki. Nih gue gedek banget sama lu Bang, asli demi Allah dah. Maksud gue, kalau emang lu udah jadi pengacaranya si Fadil nih, minimal lu ikutin dari season 1. Dari episode 1 nih lu ikutin. Ini bagaimana ceritanya, bagaimana awal mulanya. Jadi lu tahu semuanya, rentetannya dari A sampai Z gitu. Bukannya apa-apa. Ya bukannya apa-apa. Biar apa? Biar pas lu ngadain press conference nih, pada wartawan-wartawan tuh live streaming semuanya satu Indonesia nontonin lu berdua gitu ya. Biar kagak kelihatan blow-on-nya. Itu doang. Biar kagak kelihatan blow-on-nya, kan lucu ya, orang-orang tiba-tiba lagi bahas nih notifikasi sayang 2 nih, dia blow-on nih kayak apa nih? Hah? Nih kok kagak ada briefing nih, tiba-tiba bahas notifikasi sayang 2, kan lucu begitu. Nih Padel udah asli lu ngapain pakai acara press conference segala macem.
Bukannya apa-apa, ini lu kondisinya dihujat satu Indonesia Raya, Jaya Sentosa abadi selamanya. Terus lu ngadain press conference, dan lu blunder banget di situ. Bukannya dibela sama orang-orang, lu makin dimaki-maki. Super keke banget ya lihat postingan Nikita Mirzani. Aduh, keke bener ya. Lagi pula lu si Fadel ya. Sekian banyaknya pengacara, kenapa harus si Rasman? Aduh, keke aku guys ya. Jadi di TikTokku itu full ya, semua bulian untuk si Rasman ya kan. Diedit-edit lah mukanya lah, pokoknya kece badai lah. Belum lagi di akunnya instastorynya Nikita Mirzani tuh ya lagi berceloteh ria, bukan iba tapi kayak lari ke lucu banget gitu loh. Ini kayak perperangan yang terngakak sih kalau menurut aku gitu loh. Kenapa harus si perkedel itu sama Rasman gitu ya? Jadi kan kayak bener-beneran lucu gitu lah, lucu ketemu lucu gitu loh. Kayak gimana gitu. Pokoknya ini kayak lelucuan lah pokoknya lah. Intinya si perkedel ini jangan sampai aja kayak terbukti ya salah. Kalau terbukti salah, pengen lihat si Rasman itu gimana. Habis itu juga kalau memang terbukti salah si perkedel, mau lihat dia masih bisa setengil ini enggak sih? Lucu. Diam kau Rasman. Jangan baik cerita kau. Gak selepel. Terus kemana kau udah lepel kau? Di mana udah lepel kau? Yang kita berjalan pun gak selepel sama kau. Keserah kalau kulit kau, selalu kau bela yang salah. Sini kita itu teriak-teriak gara-gara ini anaknya. Oke, dilahirkan dari rahimnya, bukan tiba-tiba keluar dari kupingnya, bukan tiba-tiba terus lahir si Loli, bukan, dilahirkan dari perutnya itu, dikandung 9 bulan. Kau enak kali kau bilang gak selepel. Kau enak lah kau, gak kau lahirkan, gak punya rahim kau. Jangankan rahim, leher pun kau gak punya. Terus kau pikir sini kita itu mau satu level sama kau? Sosok kukunya kau nanti kau. Yang kau sosok apa kali mulut kau ya? Rasman, gue tahu akal bulus lu Rasman. Lo nggak niat kan buat bantuin Fadel, sebenarnya lu justru mau ngejerumusin dia ke penjara kan. Makanya lu belaga tolol tuh. Oh iya ya, si Fadel nih kagak ngamilin di bocah, makanya di USG tanggal 14 September. Iya ya, Fadel mah anak lugu, anak polos gitu. Gue yakin lu nggak setolol itu Rasman. Gue yakin lu tahu Fadel ini juga geblek, ya kan? Tapi lu belaga nih mau belain Fadil dulu. Kenapa? Karena lu mau viral, lu mau laku lagi gitu. Padahal lu niat lu emang mau menjarain si Fadil juga kan. Gue tahu deh Rasman. Sekarang gini, itu abangnya si Martin bilang kagak make duitnya, tapi yang di print apa rekening bininya. Yang di print tuh rekeningnya Fadil. Goblok anjing. Sumpah nih kasus kenapa blunder banget sih. Gara-gara si Lollipop sama Pergedel ini jadi kemana-mana nih kasus. Sekarang bukan masalah Lollipop dan Pergedel lagi. Ini udah masalah Bang Rasman dan juga Dr. Oki. Ini bermula gara-gara preskon kemarin ketika wartawan tanya Bang Rasman siapa Dr. Oki. Jadi panjang nih ceritanya. Dan sekarang jadi bales-balesan video. Aduh, kaget gue tadi bang. Bang tolonglah jangan gitu bang. Mau gimana pun nih Dr. Oki ini bapak peri kami bang. Hatinya tuh lembut banget. Coba bang bayangin aja ya, waktu kemarin Loli ngereok, bisa-bisanya Dr. Oki bilang sabar ya nak, tenang ya nak. Wah, gak ada selama gue lihat satu orang yang ada di situ cuma Dr. Oki doang yang bisa sesabar itu. Dan ini dibalas juga sama Dr. Oki, katanya dia gak takut. Kan jadi panjang kan nih ceritanya. Nih story terbarunya Nick Mir nih. Wah, Rasman berani-beraninya lo serang Papa Bems. Kelar lo sama gue katanya. Menidi gue denger kicauan dari Tet. Itu gue sensor ya. Tapi bang, gue boleh nanya satu nggak bang? Gue salpok nih soalnya. Kenapa setiap klarifikasi abang ada nama abang di depannya? Alah, itu si Rasman itu nantang-nantang si Niki,
nanti ending-endingnya nggak jalan. Si Rasman tiap ngelaporin orang nggak pernah jalan kasusnya. Nih laporin gue Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi nih, ada yang udah tersangka, nggak jalan juga kasusnya. Yang ada dia dilaporin orang di Medan, berapa laporan gitu ya. Nah, gue sih yang cerita Bang Uya waktu gue bintang tamu talk show 2 kali ke apartemen Bang Uya. Dia cerita ke gue, iya itu dia dilaporin orang tuh di Medan gitu. Ya itulah cerita-ceritanya, tapi gue nggak ngelihat realnya gitu. Kalau Niki itu orangnya pakai strategi kayak gue. Jadi kalau di Indonesia ini pengacara yang keren itu pertama Hotma, kedua Sandi. Nah, 2 pengacara yang nggak haus validasi, yang penting masuk media, yang penting ngoceh-ngoceh, yang penting so iye gitu, tapi nanti kasus nggak jalan. Ada yang suka ngoceh-ngoceh, tapi nggak ada kasus besar yang dia pegang, yang booming gitu loh. Nggak tahu kalau di balik layar ya. Tapi kalau Hotma ini sama Sandi, itu dia pakai strategi diem, tiba-tiba dong gitu. Memang gitu guys. Jadi gini, kalau gue juga berantem sama orang itu harus pakai strategi gitu. Jadi gue tetap membongkar fakta, tapi gue pakai strategi. Kenapa? Aduh, gue kan udah 3 kali masukin orang ke kantor polisi. Jadi gue itu 15 kali urusan ke polisi. Kalian hanya baru mengenal Raja Bangsawan 3,5 tahun di media sosial TikTok, tapi kan tidak tahu belasan tahun, puluhan tahun hidup Raja Bangsawan. Kenapa gue sangat pemberani? Karena gue tahu, karena gue ada urusan hukum 15 kali. Nah, sebenarnya kalau urusan hukum 15 kali itu bukan kapok, tapi gue lebih ke repotnya gitu loh, bolak-balik ngurus suratnya begitu. 15 kali. Kalau kalian ke Polda Metro Jaya Jakarta, sama Jakarta Timur, sama Jakarta Barat, minta ketik tuh di komputer nama gue Satria Wirandana, keluar tuh semua. Tapi gue gak pernah masuk penjara ya, karena 15 kali itu gue bisa menyelesaikan semua. Nah, yang pertama dulu gue menjarain orang di Solo, itu masuk 2 tahun. Yang kedua itu gue pencemaran baik. Orangnya pas dijemput ke rumahnya itu kabur, nggak ada. Nah, yang ketiga kali gue ngelabrak 3 orang di airport sampai gue dijemput pakai mobil maling di kepolisian Jakarta Barat. Tapi ya udah, gue nggak kenapa-napa.